Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Senin 12 Oktober 2020 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Perjanjian Baru surat Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami bersama-sama akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mendengar dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar kami semua mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surat Yudas pasal pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Namun saya akan membaca 2 ayat saja dari firman Tuhan ini, 20 sampai yang ke-21, dengan judul Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Demikian bunyinya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama wabah corona merebak, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup berhadapan dengan banyak hal yang tidak pasti. Misalnya saja, kita mungkin bertanya, kapan gereja dibuka? Khususnya mungkin jemaat GKI Tamiang Layang. Kapan kita mulai beribadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lain dengan normal seperti sebelum wabah corona ini datang. Kemudian juga mungkin kita bertanya, apakah kita bisa merayakan Natal di bulan Desember ini seperti tahun lalu? Atau mungkin kapan sekolah mulai dibuka, dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin bisa bertanya apakah kebutuhan hidup kita bisa tercukupi, kemudian juga pekerjaan kita tetap berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan ketidakpastian ini bisa saja kita hidup dalam keluhan, atau mungkin putus asa, atau bisa juga kita bertemu dengan orang-orang yang membuat kita meragukan kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, melewati firman Tuhan hari ini kita boleh belajar di mana Yudas memberikan nasihat kepada orang-orang percaya di masa itu ketika mengalami ancaman dari guru-guru palsu yang ia lukiskan dengan orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak hidup oleh Roh Kudus. Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, mereka datang merusak dalam kehidupan gereja dengan mengatakan bahwa keselamatan melalui kasih karunia itu mengizinkan mereka berbuat dosa tanpa dijatuhi hukuman. Kemudian juga mereka menghina pribadi dan tabiat Yesus Kristus. Oleh karena itu, ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yudas menulis surat ini untuk sangat mengingatkan orang-orang percaya pada masa itu, juga kita saat ini, untuk memperjuangkan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan di tengah kesukaran dan kesulitan hidup, bahkan ketika berhadapan dengan guru-guru palsu. Ada 3 bagian
yang boleh kita renungkan bersama melewati firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana kita mempertahankan iman kita dengan semakin rajin dan kuat untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tekun dalam doa kita, di mana dalam doa kita memohon supaya Roh Kudus mengilhami kita, menuntun kita, menguasai bahkan memelihara kita untuk terus bertekun dan berjuang dalam doa kita. Kemudian yang ketiga, hidup dalam kasih Allah melewati ketaatan kita kepada Tuhan. Tentu yang dimaksud dalam hal yang ketiga ini bukan hanya melewati perkataan saja, tetapi Tuhan menuntut kita taat dalam seluruh perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya biarlah Allah yang memampukan kita untuk bisa melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita setiap hari, terutama bagaimana kita mempertahankan dan memperjuangkan iman kita di tengah ujian-ujian kehidupan yang tidaklah mudah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari bersama kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bantu kami untuk tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, karena kami yakin dan percaya kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Bapa di sorga, berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga setiap hari kami boleh beraktivitas dan melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami dalam pikiran dan perbuatan kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.